Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan desain penelitian kuantitatif metode survei. Nah, dari kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Adelia Saputri, yang kedua Wayan Lulasmini, dan yang ketiga Muhammad Arif Hidayatullah. Baik, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain penelitian kuantitatif survei. Survei merupakan salah satu dari metode ilmiah yang masih cukup baru. Penelitian ini berkembang dari abad ke-20. Penelitian survei dipandang sebagai salah satu cabang penelitian ilmiah dari ilmu sosial. Prosedur dan metode-metodenya telah dikembangkan terutama oleh psikolog, sosiolog, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, menurut etimologinya, survei berasal dari bahasa Latin, terdiri atas kata sur yang artinya atau turunan dari bahasa Latin super yang berarti di atas atau melampaui. Sedangkan kata V berasal dari kata Latin vider yang berarti melihat. Nah, jadi kata survei berarti di atas atau melampaui. Nah, metode penelitian survei kuantitatif adalah penelitian yang memiliki sampel dan populasi tertentu dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data pokok. Nah, penelitian ini merupakan salah satu riset kuantitatif yang digunakan peneliti untuk meneliti fenomena pada perilaku individu atau pada suatu kelompok. Nah, metode penelitian survei kuantitatif ini menggambarkan prinsip pada penelitian korelasional dan perasaan individu. Secara umum, sebagai survei melibatkan sampling walaupun berbeda tujuan dan ruang lingkupnya. Nah, metode penelitian kuantitatif memanfaatkan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Selanjutnya adalah tujuan penelitian survei. Nah, yang pertama adalah survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Survei semacam itu disebut sebagai survei deskriptif. Survei deskriptif berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data tertentu seperti wawancara, angket, atau observasi. Nah, apabila survei deskriptif itu menggunakan teknik statistik, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif atau tendensi sentral, ukuran penyebaran, dan ukuran korelasi. Nah, yang kedua, survei bertujuan untuk melakukan analisis yang disebut sebagai metode survei analitik. Nah, data dan survei analitik biasanya merupakan data kuantitatif. Maksud metode survei analitik untuk menarik kesimpulan dan menafsirkan atau menguji hipotesis seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Saputri, NPM 18130020. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang karakteristik dan ciri-ciri metode penelitian survei kuantitatif. Yang pertama, pengumpulan informasi dari sekelompok orang untuk menggambarkan aspek-aspek penelitian. Lalu yang kedua, pengumpulan informasi melalui pertanyaan yang diajukan untuk populasi tertentu. Lalu yang ketiga, informasi didapatkan dari sampel suatu populasi, bukan dari populasi secara keseluruhan. Yang keempat, bertujuan untuk menghasilkan deskriptif, kuantitatif, statistik, dan deskriptif angka mengenai berbagai aspek penelitian. Lalu yang kelima, melibatkan sampel yang dapat mewakili suatu populasi dengan menggunakan sampel acak. Lalu yang keenam, informasi berasal langsung dari narasumber. Narasumber menyatakan pendapat sesuai kuesioner maupun berdasarkan wawancara. Lalu yang ketujuh, pengumpulan data dilakukan secara natural, apa adanya, sesuai kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis metode penelitian survei kuantitatif. Nah, yang pertama ada survei catatan.
Penelitian ini banyak memanfaatkan sumber data berupa catatan. Lalu yang kedua ada survei menggunakan angket. Peneliti menggunakan data dengan membagi angket ke responden. Lalu yang ketiga, survei melalui telepon. Peneliti menghubungi narasumber, kemudian mengutarakan tujuan dan maksud untuk memperoleh informasi dari narasumber. Lalu yang keempat, ada survei dengan wawancara kelompok. Peneliti menggunakan informasi dalam bentuk kelompok untuk memungkinkan terjadinya interaksi para anggota kelompok dengan peneliti. Lalu yang kelima, ada survei dengan wawancara individual. Merupakan penelitian dengan menggunakan wawancara perorangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah prosedur penelitian dengan metode survei. Yang pertama, menentukan permasalahan. Mencari masalah apa yang akan diangkat, biasanya melalui observasi, pengalaman, atau melalui bantuan media. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Yang kedua, ada hipotesis. Hipotesis adalah menebak secara ilmiah dan logis tentang pemecahan suatu masalah penelitian atau dugaan sementara yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Untuk yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Penempatan tujuan survei dilakukan dalam rangka menunjukkan fokus, perhatian, dan upaya yang akan dilakukan. Oke, untuk yang selanjutnya, yang keempat, menentukan tipe survei, yaitu mempertimbangkan tipe, ruang lingkup, dan karakteristik komunitas. Peneliti perlu memahami secara mendalam tentang tipe, ruang lingkup, dan karakteristik komunitas. Hal ini diperlukan sebagai pertimbangan peneliti dalam rangka mengatasi masalah yang menyangkut personil, keuangan, perlengkapan, akomodasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sampel design, yaitu menyeleksi personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan survei. Yaitu personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan survei perlu diseleksi sesuai dengan tingkat kepakaran yang dimilikinya. Oke, yang selanjutnya, menentukan besarnya sampel, yaitu jumlah sampel yang sesuai dengan penelitian yang telah mencerminkan seluruh populasi. Sampel harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat pertanyaan dan memilih alat tes. Apa yang akan digunakan? Alat tes terdiri dari 3 macam, yaitu kuesioner, skala, Likert type scale, dan tes. Oke, yang selanjutnya, menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan sebagai teknik. Yang pertama, kuesioner, yaitu terstruktur, sudah tersedia jawabannya. Yang kedua, yaitu tidak terstruktur, responden mengemukakan jawaban secara bebas. Ada juga observasi, peneliti ikut langsung ke lokasi penelitian dan terlibat dalam grup penelitian. Yang selanjutnya, wawancara, peneliti mewawancarai langsung responden, bertemu langsung. Oke, yang selanjutnya, memproses data dari perumusan masalah, hipotesis, dan data sampel dikaitkan menjadi satu sehingga menghasilkan data. Oke, yang 10, melakukan analisis data, yaitu mengkaji data dari hasil memproses data sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan hasil, yaitu menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan sudah dapat menjawab hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, ya. Oke, yang selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam melakukan
penelitian survei terdapat 3 jenis analisis, yaitu yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif dari hasil survei sharing dilaporkan dalam bentuk tabulasi, frekuensi, dan prosentase. Yang kedua yaitu analisis korelasional. Peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pernyataan-pernyataan penting dengan menggunakan teknik-teknik korelasional untuk menganalisa hubungan-hubungan antar verbal. Yang selanjutnya yaitu analisis ketepatan estimasi sampel dan populasi. Nah, tipe ketiga analisis data yang mungkin dapat dilakukan dalam penelitian survei adalah analisis terhadap presensi, akurasi, yaitu hasil-hasil penelitian yang diambil dari sampel. Presensi berarti akurasi, sejauh mana hasil-hasil dari penelitian terhadap sampel mempresentasikan populasinya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, mewakili teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.